Selamat pagi Tribuners, Live Update Sport kembali hadir edisi Sabtu 25 Maret 2023. Sejumlah informasi seputar olahraga sudah kami rangkum untuk Anda. Tentunya bersama saya Seradita dan inilah Live Update selengkapnya. Informasi pertama Tribuners, pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Burundi akan digelar pada Sabtu hari ini. Duet Jordi Amat dan Elkan Bagot di posisi bek Timnas tampaknya diminati banyak publik. Bahkan pelatih Timnas Indonesia Sintayong juga penasaran dengan duet tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun ingin memasangkan dua pemain itu di leg pertama yang akan digelar di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu malam nanti. Pertandingan kontra Burundi juga akan menjadi pertandingan perdana Jordi Amat dan Elkan Bagot. Namun pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan bahwa kondisi Elkan kini belum 100% optimal. Potensi duet Elkan Jordi mungkin terjadi pada laga malam nanti, mengingat Burundi juga memiliki pemain-pemain yang mentas di Eropa. Ini akan memudahkan pertahanan tim Garuda jika memasang pemain berpengalaman di Liga Eropa. Jika menengok FIFA Matchday terakhir melawan Curacao, Elkan Bagot selalu menjadi pilihan utama Coach Sintayong. Sintayong mengaku penasaran ingin memasang duet jebolan Liga Inggris di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, sebelum ini Jordi Amat juga pernah merumput di Liga Inggris. Sementara itu, Sintayong menyebut para pemainnya sudah dalam kondisi yang baik sejak menjalankan pemusatan latihan. Bek Timnas Indonesia, Asnawi Mangku Alam, mengaku tidak akan berpuasa ketika menghadapi Burundi dalam laga FIFA Matchday periode Maret 2022 ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku ia dan rekan-rekannya siap memberikan yang terbaik. Bahkan mereka siap menjalani skema permainan yang diberikan tim pelatih dengan maksimal. Sehingga Timnas Indonesia bisa meraih kemenangan atas Timnas Burundi nantinya. Pemain asal Makassar tersebut bahkan menjanjikan kepada supporter bahwa skuad Garuda bakal menunjukkan penampilan yang terbaik pada laga malam nanti. Kalau persiapan tentunya sangat baik, dan untuk saat ini kita juga menjalankan ibadah puasa, dan karena latihan malam ya mungkin di pertandingan besok kita tidak berpuasa karena memang sangat penting untuk menjaga tubuh kita biar bisa memberikan pertandingan yang maksimal. 저도 사실 어떻게 보면 첫 조합인데 엘칸이 컨디션이 좋은 상태에서 이런 조합이 진행됐으면 훨씬 더 많은 기대를 했을 텐데 사실 지금 엘칸은 컨디션이 거의 100%가 아니라 제가 판단할 때는 한 80% 정도, 7, 80%밖에 안 돼서 좀 아쉬운 점이 있다. 그렇지만 처음으로 조르디와 엘칸이 같이 수비 라인에서 쓰기 때문에 내일 경기에 나도 처음으로 엄청나게 나 또한 궁금하다. 그렇게 보시면 되겠습니다. Memang pertandingan besok pertama kali ya, Elkan dan Jordi sebagai duet ya, duet pertama juga ini. Jujur kondisi Elkan saat ini ya belum 100% menurut Coach. Mungkin lebih baik ya 100% ya bisa duet sama Jordi. Tetapi saat ini Elkan menurut Coach ya 70-80% saja. Jadi sebenarnya sangat sayang untuk itu. Tetapi Coach pun jujur ya penasaran juga karena Coach pertama kali lihat juga di pertandingan resmi Jordi dan Elkan bermain bersama. Persib Bandung menang tipis atas Bayangkara FC pada partai tunda pekan ke-18 Liga 1 musim 2022-2023. Sementara itu, David Da Silva yang menyumbang 1 gol juga kini menjadi top skorer Liga 1 musim ini. Pertandingan Persib versus Bayangkara FC tersebut rampung digelar di Stadion Pakansari Bogor pada Jumat malam. Hasilnya, Persib menang tipis 2-1.
Dua gol kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Daisuke Sato pada menit 37 dan David Da Silva pada menit 67. Sementara sebuah gol balasan dari Bayangkara FC tercatat atas nama Alex Martins Ferreira pada menit 73. David Da Silva menambah pundi-pundi golnya bersama Persib Bandung. Sebelum mencetak angka, David Da Silva juga terlibat dalam gol pertama Maung Bandung yang dicetak oleh Daisuke Sato. David Da Silva menanduk bola yang berhasil dimentahkan kiper Bayangkara FC Awan Seto. Bola rebound kemudian dikonversi menjadi gol oleh Daisuke Sato lewat sepakan kaki kanan. Bagi David Da Silva, gol ke gawang The Guardian menambah pundi-pundi golnya bareng Persib Bandung di Liga 1 menjadi 21 gol. David Da Silva kini unggul 1 gol dari kompatriotnya yaitu Mateus Pato dari Borneo FC di posisi kedua daftar top skor Liga 1. Namun pada kemarin Pato gagal membukukan gol menyusul hasil imbang 0-0 yang diterima Borneo pada laga tunda pekan ke-18 melawan Arema FC. Di bawah dua berhasil, ada striker naturalisasi asal Montenegro, Ilyas Pasojevic dari Bali United yang telah menorehkan total 15 gol. Dengan kemenangan atas Bayangkara FC, Persib menjaga asa juara. Meski demikian, peluang mereka terhitung kecil karena pemuncak klasemen Liga 1 saat ini, yaitu PSM Makassar. Secara matematis hanya butuh 1 kemenangan atau minimal 2 poin untuk mengunci gelar. Persib sekarang bertengger di peringkat kedua klasemen Liga 1 dengan koleksi 59 poin dari 30 laga. Mereka terpaut 10 angka dari PSM Makassar yang kini sudah bermain 31 kali. Adapun Bayangkara FC tidak beranjak dari posisi ke-7 klasemen dengan nilai 44 poin dari 31 pertandingan. Kita ke informasi selanjutnya Tribuners, Kylian Mbappe debut menjadi kapten timnas Prancis di kualifikasi Euro 2024 melawan timnas Belanda. Dalam debut perdananya tersebut, Mbappe langsung tampil gemilang dengan menyumbang 2 gol serta assist. Diketahui Kylian Mbappe didapuk sebagai kapten timnas Prancis menggantikan Hugo Lloris yang pensiun setelah Piala Dunia 2022. Momennya adalah duel perdana di grup B melawan timnas Belanda yang digelar di Stade de France Saint-Denis pada hari Sabtu 25 Maret dini hari. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor mencolok 4-0 untuk kemenangan Les Blues. Gol ini diciptakan oleh Antoine Griezmann pada menit 2, Dayot Upamecano pada menit 8, dan brace dari Kylian Mbappe pada menit 21 dan 88. Griezmann berhasil mencetak gol saat laga berumur 1 menit 55 detik. Ini adalah gol tercepat kedua yang pernah ditorehkan Prancis setelah gol 37 detik Louis Saha melawan Kepulauan Faroe pada 11 Oktober 2006. Partai Prancis versus Belanda juga menjadi momen Mbappe melewati catatan gol Karim Benzema. Sang kapten baru timnas Prancis itu kini mengoleksi 38 gol dan duduk di tangga kelima pemain tersubur sepanjang tim Ayam Jantan. Mbappe unggul 1 gol atas Benzema yang sudah memutuskan pensiun dari timnas Prancis. Penyerang berusia 24 tahun itu meneruskan umpan Aurelien Tchouameni melalui sepakan terukur dalam situasi 1 lawan 1 dengan kiper. Terakhir, Mbappe melengkapi brace dengan gol menit ke-88. Mengingat usianya bahkan belum mencapai seperempat abad, peluang Kylian Mbappe melesat ke puncak masih terbuka sangat lebar. Sebuah pencapaian istimewa yang diukir oleh Mbappe.
Ronald Koeman menjalani debut jeblok bersama timnas Belanda di kualifikasi Euro 2024 hingga menelan hasil terburuk dalam satu abad ini. Di Oranye menelan kekalahan telak dari tim tuan rumah yaitu timnas Prancis. Duel antara Prancis versus Belanda berakhir dengan skor 4-0 untuk kemenangan Prancis. Tim Belanda bertandang ke markas timnas Prancis di Stade de France Paris pada hari Sabtu dini hari. Duel tersebut merupakan sajian pembuka kedua tim di kualifikasi Euro 2024 Grup B. Kekalahan ini membuat Memphis Depay dan kawan-kawan menambah rekor buruk. Belanda tertinggal 0-3 dari Prancis dalam 20 menit dan 47 detik pertandingan dari kick-off babak pertama. Hasil tersebut membuat di Oranye menelan ketertinggalan paling parah dan tercepat dalam pertengahan pertandingan satu abad ini. Mengutip dari Opta, catatan itu menjadi yang terburuk bagi Belanda sejak Agustus 1919 ketika menghadapi Swedia, di mana mereka kebobolan 0-3 dalam 20 menit pertama. Pasukan Ronald Koeman dibuat syok akibat gol pemain plus, yaitu Antoine Griezmann pada menit kedua. 6 menit berselang, pasukan Didier Deschamps kembali unggul melalui gol Dayot Upamecano. Belanda dibuat makin menderita setelah tuan rumah kembali merobek gawang Jasper Silesen pada menit 21 melalui gol Kylian Mbappe. Di babak kedua, Mbappe kembali mencetak gol bagi Prancis di menit 88. Gol tersebut tercipta melalui tendangan kaki kanannya dari dalam kotak penalti. Tak ada satu gol balasan yang bisa dicetak oleh Belanda. Kekalahan ini juga membuat debut Ronald Koeman bersama timnas Belanda berakhir tragis. Ronald Koeman kembali dipercaya menukangi di Oranye setelah setelah dipecat dari Barcelona. Dia menjabat juru taktik di Oranye pada Januari 2023. Mantan pelatih Barcelona itu menggantikan posisi Louis van Gaal per Januari tahun ini. Bayern Munchen resmi menunjuk Thomas Tuchel sebagai pengganti pelatih Julian Nagelsmann pada hari Sabtu dini hari. Tuchel akan menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun di Allianz Arena. Sementara itu, diketahui Julian Nagelsmann dipecat secara kontroversial oleh manajemen Die Roten. Tuchel akan menukangi Bayern hingga 30 Juni 2025 mendatang. Selain itu, sang juru taktik asal Jerman juga telah dijadwalkan untuk memimpin latihan perdana skuad Bayern Munchen pada Senin depan. Dengan begitu, Tuchel sudah bisa mendampingi FC Hollywood saat jumpa Borussia Dortmund dalam lanjutan Bundesliga musim 2022-2023 pada Sabtu 1 April pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Menariknya, Dortmund merupakan mantan klub pelatih berusia 49 tahun itu. Tuchel pernah melatih Bayer Borussen pada 2015 hingga 2017 sebelum dia menukangi Paris Saint-Germain. Laga tersebut sangat krusial bagi Bayern Munchen karena bisa mempengaruhi posisi mereka di klasemen Bundesliga. Saat ini Bayern yang berada di peringkat kedua hanya terpaut 1 poin dari Dortmund yang berada di puncak klasemen. Kedatangan Tuchel tidak pelak memanaskan persaingan di berbagai kompetisi termasuk Liga Champions. Dia akan langsung memimpin Bayern guna menghadapi Manchester City asuhan Pep Guardiola di perempat final. Pertemuan Tuchel versus Pep Guardiola merupakan salah satu duel antar pelatih top yang paling menyita perhatian beberapa tahun ke belakang. Keduanya terlibat ajang perebutan trofi bergengsi beberapa kali. Menurut catatan Transfermarkt, bentrokan pertama mereka terjadi pada Bundesliga musim 2013-2014. Kala itu, Pep yang masih menukangi Bayern mengungguli
Mainz asuhan Tuchel dalam 2 pertemuan dengan skor 4-1 dan 2-0. Akan tetapi, musim ini armada Pep Guardiola kembali mengusung ambisi sebagai kandidat juara di pentas antar klub terelit Eropa. Namun, lagi-lagi, ambisi mantan pelatih Barcelona tersebut harus menemui adangan Tuchel dengan tim barunya yang lebih superior, Bayern Munchen. Pada fase perempat final nanti, Manchester City kebagian menjadi tim tuan rumah terlebih dahulu dengan menjamu De Rotten pada 11 April mendatang di Etihad Stadium. Tuchel gantian menyambut Pep di rumah lamanya Allianz Arena pada leg kedua pada 19 April 2023. Nah, kali ini ada berita mengenai badminton. Dua wakil Indonesia berhasil menembus babak semifinal Swiss Open 2023. Mereka adalah Apriani Fadia serta Gregoria Mariska Tunjung. Laga-laga babak perempat final atau 8 besar ajang bulu tangkis Swiss Open 2023 digelar di Basel pada hari Jumat hingga Sabtu dini hari tadi. Sebanyak 2 dari 5 wakil Indonesia di fase 8 besar Swiss Open berhasil membungkus kemenangan. Perjuangan Indonesia pada babak perempat final Swiss Open 2023 dibuka dengan manis oleh ganda putri Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti yang menyingkirkan pasangan China Li Yijing Lou Xiumin. Apriani Fadia yang sempat telat panas pada awal-awal laga menggenggam tiket semifinal Swiss Open 2023 usai menang straight game dengan skor 22-20 dan 21-15. Langkah Apriani Fadia tak mampu diikuti oleh Rinov Rivaldi dan Pita Haning Tias Mentari di sektor ganda campuran. Gangguan cedera membuat langkah Rinov Pita terpaksa terhenti di perempat final. Rinov Rivaldi mengalami cedera tangan kanan hingga tak bisa melanjutkan bermain di game kedua. Laga pun berakhir dengan keputusan retired usai Rinov Pita takluk 18-21 pada set pertama. Wakil lain Indonesia yang tidak berhasil mengamankan tiket semifinal Swiss Open 2023 adalah Muhammad Shohibul Fikri, Bagas Maulana, dan Putri Kusuma Wardani. Fikri Bagas ditumbangkan oleh unggulan ketiga asal Malaysia, Ong Yeoshin dan Theo Iyi dalam duet yang berlangsung 3 set. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani takluk kala berhadapan dengan tunggal putri unggulan ke-6 asal Thailand. Dia harus takluk dengan skor 12-21, 14-21. Walau begitu, tunggal putri Indonesia masih menyisakan wakil di semifinal Swiss Open 2023. Gregoria Mariska Tunjung melaju ke babak 4 besar usai mengandaskan perlawanan pebulu tangkis Skotlandia, Christy Kilbore. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di live update sport pemirsa. Namun setelah jeda pariwara berikut, saya masih akan menemani Anda dalam program live update mancanegara. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat.
Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Pemirsa, masih bersama saya, Seradita, yang akan menemani Anda dalam program Live Update Mancanegara edisi Sabtu 25 Maret 2023. Berbagai informasi seputar dunia sudah kami siapkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi pertama. Mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Moskow sedang mempersiapkan serangan balasan Ukraina karena Kiev mengklaim pasukan Rusia kehabisan tenaga. Bahkan dia juga mengancam akan menggunakan senjata apapun, termasuk senjata nuklir dalam serangan balasan tersebut. Pernyataan Medvedev itu dikatakan dalam sebuah wawancara dengan media Rusia pada hari Jumat 24 Maret 2023. Medvedev yang merupakan wakil ketua Dewan Keamanan Putin memperingatkan bahwa Moskow siap untuk menggunakan benar-benar senjata apapun jika Ukraina berusaha merebut kembali semenanjung Crimea yang dianeksasi Rusia pada 2014 lalu. Ancaman nyata terbaru Medvedev untuk menggunakan senjata nuklir datang di tengah meningkatnya pengakuan di Moskow bahwa pasukannya akan segera menemukan diri mereka dalam posisi bertahan di Ukraina karena serangan musim dingin sendiri tampaknya melambat. Selain itu, Dmitry Medvedev telah memperingatkan upaya Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Presiden Vladimir Putin di luar negeri. Tindakan itu akan dianggap sebagai deklarasi perang oleh Rusia. Medvedev juga sempat mengkritik keras surat perintah penangkapan Putin tersebut. Dia sampai-sampai mengancam bakal menyerang kantor ICC dengan rudal. Medvedev tidak terima negara-negara barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia setelah negeri beruang merah menginvasi Ukraina. Menurut politikus yang kini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia tersebut, sanksi barat hanya menyengsarakan rakyatnya karena memicu kenaikan harga. Dalam sebuah video wawancara yang dirilis di saluran media sosialnya pada hari Kamis, Yevgeny Prigozhin, yang merupakan kepala kelompok grup Wagner, memperingatkan bahwa Ukraina berencana untuk mengepung pasukan militer swasta di Bakhmut. Mereka juga akan bergerak maju menuju Laut Hitam di wilayah Zaporizhia yang sebagian diduduki Rusia. Yevgeny Prigozhin mengklaim Ukraina telah memusatkan lebih dari 80.000 tentara di sekitar kota yang dikuasai Ukraina Timur. Hingga pada hari Jumat 24 Maret, wilayah Bakhmut, Avdiivka, Marinka masih dihujani tembakan oleh pasukan Rusia. Wilayah terparah ialah Bakhmut yang kini porak-poranda setelah menjadi lokasi sengit pertempuran Rusia-Ukraina. Staf umum mengatakan pasukan Rusia masih menyerbu Bakhmut, tetapi wilayah tersebut masih tetap di bawah kendali Ukraina.
Mantan Komandan Rusia Igor Kirkin mengatakan bahwa Vladimir Putin kemungkinan akan dibunuh atau diadili di hadapan Pengadilan Kriminal Internasional jika kalah perang di Ukraina. Dia juga sempat menuding militer Rusia yang tidak mampu berperang harus diganti jika Kremlin tidak ingin kalah. Pada hari Jumat kemarin, Anton Gerashchenko, penasihat Menteri Dalam Negeri Ukraina, membagikan di Twitter video terjemahan dari komentar Girkin mengenai surat perintah ICC penangkapan Putin. Video dibuka dengan Girkin membacakan pertanyaan dari smartphone-nya. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah kemungkinan Putin diserahkan ke ICC oleh lingkaran dalamnya. Dia pun langsung merespon jika Putin pasti akan dihabisi oleh lingkaran dalamnya terlebih dahulu jika Rusia kalah merebut Ukraina. Sementara itu, kemungkinan kedua adalah Putin diserahkan ke ICC yang telah mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Diketahui Girkin menjadi tokoh terkenal di Rusia karena perannya yang menonjol dalam militer negara tersebut dan sebagai perwira di Dinas Keamanan Federasi atau FSB dan Badan Penerus KGB. Dia dilaporkan berperan penting dalam pencaplokan Crimea oleh Rusia pada 2014 dan memimpin militan Rusia di wilayah Donbas, Ukraina. Sejak meninggalkan militer Rusia, Girkin memantapkan dirinya sebagai blogger populer di Kremlin dan sering mempromosikan propaganda pro-Kremlin. Namun sejak itu, dia menjadi pengkritik vokal Putin dan memimpin militer Rusia atas bagaimana perang di Ukraina telah dilakukan. Institute for the Study of War atau ISW menulis tentang kritik Girkin yang baru-baru ini dalam penilaian hari Minggu tentang perang di Ukraina. Think tank yang berbasis di AS tersebut mengatakan Girkin mengabaikan FSB dan Direktur FSB Alexander Portnikov dalam kecamannya terhadap pejabat Rusia. Komentar Girkin mungkin menunjukkan bahwa ada ketegangan yang cukup besar antara Komando Militer Rusia dan FSB, serta di dalam SFB tersebut sendiri. Komentar tajam Girkin terus memberikan wawasan tentang berkembangnya gesekan lingkaran dalam Putin. Volodymyr Zelensky terus meminta tambahan senjata kepada pemimpin Eropa. Presiden Ukraina itu bahkan mewanti-wanti mereka untuk segera menyediakan senjata jika tidak ingin perang terus berlanjut. Seruan itu disampaikan Zelensky dalam pidato yang panjang dan tajam yang ditujukan untuk para pemimpin negara-negara Uni Eropa pada hari Jumat 24 Maret 2023. Pidato tersebut disampaikan dalam bentuk video yang direkam dari sebuah kereta api. Presiden Ukraina itu telah mengatakan kepada para pemimpin Eropa untuk segera meningkatkan pasokan senjata modern untuk pasukannya, terutama jet tempur dan sistem rudal jarak jauh. Jika tidak, mereka harus mempersiapkan perang yang berlarut-larut selama bertahun-tahun. Dalam pidato yang panjang dan tajam tersebut, Zelensky mengatakan Uni Eropa sebagai blok untuk mengambil tindakan untuk menahan Rusia ketika invasi di Ukraina memasuki tahun kedua. Meskipun para pejabat Ukraina telah berulang kali menyerukan sekutu-sekutu barat untuk meningkatkan pasokan senjata, komentar terbaru Zelensky menunjukkan rasa frustasi yang tidak biasa. Sementara itu, dia juga menyambut baik rencana Uni Eropa baru-baru ini untuk mengirim 1 juta peluru artileri Kiev. Dia terus menuntut pesawat tempur dan rudal yang dia yakini akan lebih efektif dalam mendorong mundur pasukan Rusia. Selain itu, dia juga mengeluhkan bahwa Uni Eropa tampaknya tidak terburu-buru untuk menjatuhkan lebih banyak sanksi terhadap Moskow. Zelensky menuding Uni Eropa telah menunda keputusan untuk menyediakan senjata jarak jauh dan pesawat tempur modern, serta bergerak maju dengan pembicaraan untuk memberikan negaranya keanggotaan Uni Eropa.
Zelensky juga berterima kasih kepada Polandia dan Slovakia yang sekarang anggota NATO karena setuju untuk masuk pesawat MiG buatan Soviet yang dapat diterbangkan oleh pilot Ukraina tanpa pelatihan tambahan. Sekutu Barat lainnya telah menyatakan keberatan yang parah tentang pengiriman pejuang Barat terkini ke Ukraina. Tetapi permohonan Zelensky ke Uni Eropa juga datang ketika Oleksandr Syrskyi, Komandan Pasukan Darat Ukraina, mengisyaratkan serangan balik. Kiev menganggap Bakhmut sebagai kunci untuk menahan pasukan Rusia di sepanjang front timur. Звичайні люди, звичайні. Мої співчуття усім рідним, близьким тих, чиї життя забрав російський терор. Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору, постійного російського терору. Другий приклад. Я вдячний Польщі та вдячний Словаччині за прийняті рішення щодо мігів для України. Це вагомо посилить захист нашого неба, але ми потребуємо сучасних літаків, і саме про них ми з вами говорили. Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасних літаків? Згадайте, скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу леопардів та інших сучасних танків, ніж ті, що були раніше у наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні. То що зробила Росія у відповідь? Ми усі маємо звикнути, що держава-терорист блефує частіше, ніж може піти на ескалацію. Все зло проти України і всієї Європи, на яке Росія була здатна, вона вже робить. Третій приклад. Затягування із новими санкційними пакетами Європи стає все неприємнішим. З одного боку, глобальних зусиль, а поки недостатньо, щоб не дати Росії адаптуватись до санкцій, не дати обходити їх через треті країни. З іншого боку, Євросоюз не дає сигнал світу, що санкції проти Росії будуть наростати. Просте запитання, як таке затягування будуть сприймати треті країни. Hongaria menolak menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin jika berada di negaranya usai muncul surat perintah penangkapan. Padahal Hongaria merupakan salah satu anggota Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Staf Perdana Menteri Hongaria, Gergely Gulyas pada hari Jumat 24 Maret. Gulyas mengungkap alasannya dikarenakan Hongaria tidak punya dasar hukum yang berlaku untuk negaranya untuk menjalankan perintah ICC menangkap Putin. Ia mengklarifikasi Hongaria memang menandatangani Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kriminal Internasional dan meratifikasinya pada 2001. Namun ini belum dimasukkan ke dalam sistem hukum Hongaria, sehingga perintah penangkapan Putin tidak berlaku di negara tersebut. Selain itu, Gulyas mengungkapkan pemerintah Hongaria belum menyatakan sikap terkait surat perintah penangkapan ICC untuk Putin. Dia menyatakan pendapat pribadinya bahwa keputusan seperti itu tidaklah ideal karena dapat menyebabkan eskalasi daripada mempromosikan perdamaian. Komentar tersebut mungkin tidak terlalu mengejutkan lagi bagi sejumlah pihak karena pemerintah Perdana Menteri Hongaria Viktor Orbán merupakan sekutu dekat Kremlin. Sementara itu, Mikhailo Podolyak, penasihat kepala kantor Presiden Ukraina, telah menanggapi pernyataan Gulyas. Podolyak mengkritik penolakan Hongaria untuk mengikuti aturan tersebut dan menyatakan bahwa Hongaria telah merusak reputasinya dan akan menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan Uni Eropa di masa depan. Podolyak menekankan bahwa hubungan dunia dan antar negara bukanlah suatu abstraksi dan negara harus memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian internasional. Diketahui Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang di Ukraina pada 17 Maret lalu. ICC menuduh bahwa Moskow secara paksa mendeportasi anak-anak Ukraina ke Rusia.
Surat perintah penangkapan ICC mewajibkan 123 negara anggota pengadilan untuk menangkap Putin dan mengirimnya ke Den Haag untuk diadili jika dia menginjakan kaki di wilayah mereka. Putin diklaim bertanggung jawab secara pribadi atas penculikan anak-anak di Ukraina bersama dengan Komisaris Rusia untuk hak-hak anak, Maria Plova-Belova. Ini adalah pertama kalinya pengadilan global mengeluarkan surat perintah terhadap pemimpin salah satu dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Grup tentara bayaran Wagner kemungkinan besar memilih kembali perang ke Afrika dibanding meneruskan perang di Ukraina. Mereka berencana untuk keluar dari Ukraina dan mentransfer sebagian pasukannya ke wilayah lain. Banyak pakar yang mengklaim grup Wagner telah kehabisan amunisi untuk melanjutkan pengepungan kota Bakhmut ataupun wilayah lain di Ukraina. Menurut sumber dari Bloomberg, Yevgeny Prigozhin berencana untuk mengalihkan fokusnya kembali ke Afrika. Banyak para pejuangnya yang berasal dari Sudan, Republik Afrika Tengah, Mali, dan negara-negara lain. Pergeseran fokus ini diduga diakibatkan karena keretakan hubungan antara Prigozhin dan komandan militer tertinggi Rusia. Militer Kremlin menabur keraguan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin tentang kemampuan militer Wagner. Para komandan dilaporkan berpendapat bahwa hasil yang dicapai grup Wagner di Ukraina berasal dari membuang sejumlah besar tahanan yang direkrut hingga mati. Dalam sebuah rekaman video, Wagner merekrut para tahanan untuk menjadi pejuang menyerang Ukraina. Mereka merekrut besar-besaran dari beberapa penjara Rusia pada akhir musim panas dan awal musim gugur. Menurut Bloomberg, Putin turun tangan untuk mentransfer perekrutan penjara ke Kementerian Pertahanan, memotong aliran perekrutan ke Wagner. Outlet tersebut juga menambahkan bahwa operasi Wagner di Afrika kemungkinan akan mendapatkan lebih banyak perhatian Prigozhin jika situasi di Ukraina menjadi lebih sulit bagi tentara bayaran. Pengumuman rekrutmen Wagner yang diunggah pada hari Senin lalu juga menawarkan aplikasi untuk melayani persyaratan di Afrika mulai dari 9 hingga 14 bulan. Hal ini menetapkan bahwa mereka yang mendaftar akan ditempatkan sebagai pasukan cadangan. Pada wawancara yang diterbitkan pada hari Kamis lalu, Prigozhin mengatakan bahwa pejabat pemerintah sengaja menahan amunisi yang dibutuhkan grup Wagner untuk mengamankan kemenangan di Bakhmut. Selain itu, dia juga menambahkan bahwa telah kehilangan akses untuk merekrut di penjara Rusia karena perselisihannya yang terus berlanjut dengan pimpinan Kementerian Pertahanan negara itu. Setelah bertahun-tahun beroperasi dalam bayang-bayang, grup Wagner memang telah menjadi sorotan di tengah invasi Ukraina. Mereka mengambil peran utama dalam pertempuran untuk kota timur Bakhmut sejak musim panas 2022 dan mengalami kerugian besar dalam prosesnya. Pasukan Wagner telah terlibat dalam perjuangan gigih untuk Bakhmut di Ukraina yang diyakini telah menghabiskan barisannya dan baru-baru ini diisi sebanyak 40.000 tahanan. Tetapi ketegangan antara Wagner dan Kementerian Pertahanan Rusia telah membara selama berbulan-bulan karena Prigozhin menuduh tentara Rusia mengambil pujian atas kemenangan yang dimenangkan oleh pejuang Wagner. Саш, на твой вопрос по поводу обстановки, да, оперативной, то, что ты задавал вопрос, я тебя специально позвал, когда мы здесь собрались и сами, как говорится, глобалили, кто что будет где делать. Блогеры, военкоры, различные аналитики, они очень много говорят, и многие из них говорят оперативную обстановку очень правильно, талантливо и просто на удивление. И еще раз, некоторые диванные критики, как их называют, они тоже владеют обстановкой неплохо. Но для того, чтобы мы обсудили те вопросы, которые лежат на поверхности, и не расслабляли, не дай бог, тех, кто готов сегодня взять в руки оружие и защищать интересы нашей страны, Российской Федерации, то давай я тебе
просто поподробнее расскажу, что происходит, на каких этапах, к чему нам надо быть готовым. Ничего страшного нету, надо просто двигаться, собираться в кучу и работать на благо, как говорится, интересов страны. Вот, поэтому сейчас поподробнее расскажем. Значит, по поводу отступления украинцев, бегства, отсутствия способности к ударным кулакам и вообще деморализации украинских войск. Значит, что мы имеем на сегодняшний день, то, что можно знать всем и нужно знать всем для того, чтобы сосредоточиться, собрать все необходимые силы, те, кто хочет защищать Родину, прийти на эти избирательные участки, как они называются, призывные пункты в военкоматы или в ЧВК «Вагнер». Значит, что делает противник? У нас наступает весна. Почва сохнет, ветер дует, температура плюс там 15-18 градусов. И поэтому все располагает к тому, чтобы можно было на тяжелой технике кататься, начать по полям. Pemirsa, ketegangan kembali meningkat setelah Korea Utara mengklaim telah menguji drone serangan bawah air yang mampu melepaskan tsunami radioaktif berskala super jika dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir. Korea Utara juga merilis foto-foto Kim Jong-un yang mengagumi drone bawah air baru tersebut dan foto ledakan bawah air. Media pemerintah setempat KCNA melaporkan serangkaian tes dilakukan antara hari Selasa dan Kamis pekan ini oleh militer Korea Utara dan diawasi langsung oleh pemimpinnya yaitu Kim Jong-un. Uji coba itu dimaksudkan untuk mengkonfirmasi kemampuan serangan mematikan dari senjata rahasia baru yang dijuluki tsunami. Klaim Korut pada hari Jumat sebagai tanggapan rezim Kim Jong-un terhadap latihan perang bersama terbaru oleh militer AS dan Korea Selatan. Dengan pengembangan yang dimulai pada tahun 2021, sistem tersebut dilaporkan telah menjalani sekitar 50 putaran pengujian di belakang layar selama 2 tahun terakhir. Korea Utara mengklaim senjata itu meluncur di bawah air selama hampir 60 jam sebelum meledak. Tak hanya itu, mereka juga mengklaim perangkat tersebut jika dipersenjatai dengan hulu ledak nuklir dirancang untuk menyusup secara diam-diam ke perairan operasional dan membuat tsunami radioaktif berskala super melalui ledakan bawah air untuk memusnahkan kelompok atau pelabuhan penyerang angkatan laut musuh. Kantor berita pusat Korea Utara tersebut juga mengatakan senjata baru itu dapat diluncurkan dari pantai atau ditarik dan kemudian dilepaskan oleh sebuah kapal. Korea Utara telah melakukan uji tembak rudal jelajah ke sasaran di laut dan meluncurkan rudal dari kapal selam selama 2 minggu terakhir, yang semuanya diklaim rezim melalui mampu membawa hulu ledak nuklir. Korea Utara telah menunjukkan kemampuan untuk mencapai daratan Amerika Serikat dengan rudal balistik antar benua yang lebih besar, tetapi belum menunjukkan kemampuan untuk membuat hulu ledak nuklir yang mampu dipasang ke salah satu senjata. Media KCNA yang dikelola oleh pemerintah Korea Utara tersebut menyatakan negara telah mengembangkan pesawat tak berawak bawah air sejak 2012 dan mengujinya lebih dari 50 kali selama beberapa tahun terakhir. Tetapi senjata tersebut tidak pernah disebutkan sebelumnya. Kita berada di penghujung live update mancanegara. Terus perbaharui informasi Anda di seluruh kanal YouTube dan Facebook Tribun Network. Terima kasih atas kebersamaan Anda Tribuners. Saya Seranita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai.
Selain memiliki pasir putih, pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkua menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini,
Pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat.
Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkua menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews.
Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkua menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota, seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin. Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkua menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update.
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin. Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.